si Kevin doang, Pak, tapi nyebutin nama kita doang gitu. Jadi dia yang di awal gitu kan, yang salam. Kan nggak perlu kita salam semuanya gitu kan. Ya, habis itu baru Kevin salam, dia perkenalkan kalau kita ini dari KKN-nya UI gitu. Habis itu baru deh kita, setelahnya ke kita gitu yang muncul buat ngenalin nama sama nim. Iya nggak gitu? Boleh sih. Terus, Yang lainnya? hmm? Ya setuju. Ini mana sih yang lain kok nggak ada suaranya? Ada, cuma Gimana? Aku punya ide kalau misal yang 10 menit itu kan Kevin bilang halo assalamualaikum, ini dari KKN unit 136, terus di sini ada 8 anggota. Abis kan dia nyebutin nama Kevin, nama panjangnya Kevin, abis itu langsung udah, terus kita kayak aku Dewi, terus aku Ica, aku ini gitu kan. Nah terus kalau yang 30 menit itu nanti kita pakai salam semua, kayak awalnya Kevin assalamualaikum, terus nama panjang, fakultas apa, terus NIM-nya berapa, nanti dilanjutin sama kita yang 30 menit sama juga kayak assalamualaikum juga, fakultas apa, NIM-nya berapa, kayak gitu, nama panjang juga, itu yang 30 menit. Tapi kalau yang 10 menit itu mungkin bisa kayak Kevin doang nama panjangnya, terus memperkenalkan dari unit KKN 136, anggotanya ada 8, abis itu langsung kayak aku Dewi, terus aku Ica, aku Adit, kayak aku Davain, kayak gitu-gitu po. Iya kayak paham nggak? Oh, Saya kayak gitu aja. Oke. Gitu aja boleh. Karena kan kalau yang 10 menit itu kan cepet gitu ya, perkenalannya kan cuma 1 menit. Nah, mungkin bisa kayak gitu. Itu usulan aku yang pertama sih. Terus kalau misal background-nya itu bebas aja, karena kan kita nggak kayak memastikan background-nya harus warna putih semua atau hitam semua, kan gitu. Agak susah ya kalau kita mau seragamin kayak gitu. Yang penting pakai, misal ceweknya pakai kerudung hitam semua, nanti pakai almet kayak gitu, kayak rapih gitu, sopan gitu. Potong. Kalau background-nya bisa dieditkan nanti. Oh iya juga bisa, kalau background juga bisa diedit sih. Tapi harus butuh green screen nggak sih kalau mau mengedit background-nya itu? biasa Kenapa? aku juga pakai green screen. Harus pakai green screen kalau mau ngedit background-nya. Terus gimana baiknya? Kalau menurut aku backgroundnya beda-beda aja sih, biar kelihatan kalau kita tuh sebenarnya KKN-nya bener-bener daring gitu. Iya. Ya nggak apa-apa. Enggaknya yang polos gitu ya kan. Ya yang Terus ada lagi. Dress code-nya apa aja buat pembukaannya? Iya kan pakai almet. Iya, yang cewek. Enggaknya loh. Kerudung apa? Kalau yang cewek kenapa? Sa? Pakai kerudung. jas sama kerudung hitam aja Gia. Ya, kerudung itu. Iya nggak apa-apa. Fix ya kalau yang cewek kerudung hitam sama jas almet ya. Kalau itu berarti kita nggak full kan? Nggak sekaki kan? Cuma setengah kan? Iya. Dada Iya. nggak sih? Iya, setengah badan aja. Iya, setengah badan aja. Ya, oke. Nah, siap. Terus kalau masalah yang program dan penjelasan programnya masing-masing itu diserahin ke prokernya masing-masing kali ya? Iya. Oh iya. Yang buat video 30 menit perkenalannya di dalamnya tuh kita apa aja sih? Nama, terus fakultas apa, terus NIM-nya Nama berapa, panjang, nama panggilan. nama panjang, nama panggilan, kayak aku Dewi Memuna, biasa dipanggil Demun atau dipanggil Dewi, terus aku berasal dari Fakultas Hukum, NIM aku 17404075 gitu-gitu, kayak dipanjang-panjangin. Asal kota juga nggak sih? Iya, asal kota. Nah, kayak yang dakwah, ya Fitri, Sanas, Febri. Itu kan apa ya? Ini ya,
macam-macam sholat kayak gitu ya, sama Iya, Bu. wudu dan ini. Rencananya piye? Itu contoh, kasih contoh sholat atau memberikan bacaan sholat, terus atau gimana? Kita mau menjelaskan gitu loh, Bu, keutamaan dari ibadah-ibadah sunnah yang biasa dilakukan sehari-hari, seperti kayak sholat tahajud, itu keutamaannya gimana. Kan banyak orang yang melakukannya tapi nggak meyakini betul apa sih manfaat dari sholat tahajud tersebut, kayak gitu loh, Bu. Kita jelaskan sama hadis-hadis gitu. Jelaskannya ke piye bentuknya? Ngomong atau ngomong sambil mungkin dikasih PowerPoint, atau ngomong tapi juga ada animasi atau seperti apa? Bentuk videonya sih, Bu, kayak kita referensinya seperti ada di YouTube, Bu, yang kayak UFIT TV, dia kayak video presentasi gitu loh, Bu. Nanti audionya kita yang ngomong gitu, Bu. Soalnya seperti itu, Bu. Kayak apa? Kayak di mana? Di UFIT TV, Bu. Ya. Berarti kayak ada gambar terus kalian nerangin gitu ya? Iya, Bu. Seperti itu.
Bismillahirrohmanirrohim. Perkenankan kami berbagi keutamaan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah. Kata ibadah merupakan kata dasar atau isim masdar dari abada ya'budu, yang artinya merendahkan diri atau ketundukan. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai dengan 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Surah tersebut menegaskan bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah. Sunnah menurut ulama hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat maupun perjalanan hidup yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang terjadi sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Sedangkan hukumnya menjalankan sunnah adalah apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibadah sunnah adalah ibadah yang tidak wajib hukumnya untuk dikerjakan. Wudu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki." Di dalam surat tersebut memerintahkan untuk melaksanakan wudu sebelum sholat. Secara bahasa, wudu berasal dari kata al-wadda'ah yang mempunyai arti kebersihan dan kecerahan. Sedangkan pengertian wudu adalah membersihkan tubuh dengan mengalirkan air di anggota badan tertentu dan didahului dengan niat. Wudu merupakan salah satu amalan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Amalan wudu yang pertama adalah selalu menjaga wudu. Amalan ini memiliki 5 keutamaan. Yang pertama adalah akan menjadi golongan orang-orang yang dicintai Allah, yaitu al-mutatahhirin, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kedua, membuat diri menjadi himmatul hasanati, yaitu energinya ingin selalu berbuat sesuatu yang baik, halal, dan positif. Ketiga, nafsunya terjaga dari berbuat hal-hal maksiat. Keempat, di akhirat kelak termasuk ahlul qarami, yaitu hamba-hamba Allah yang memiliki kedudukan mulia. Dan yang terakhir adalah kuburannya terang karena pancaran cahaya yang keluar dari anggota wudu. Amalan wudu yang berikutnya adalah berwudu sebelum tidur. Seperti yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib radhiyallahu anhu, menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat." Amalan ini memiliki 3 keutamaan. Yang pertama, didoakan oleh malaikat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika tidur di malam hari dalam keadaan suci, maka malaikat akan tetap mengikuti, dan ketika terbangun dari tidur, malaikat akan berdoa memohon ampunan atas dosa-dosa kita." Kedua, anggota badan yang terkena wudu bercahaya saat kiamat, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 136 dan Muslim nomor 246. Ketiga,
dibersihkannya dari noda dosa, dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terdapat 3 amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat. Salah satunya yaitu menyempurnakan wudhu walaupun dalam kondisi sulit. Amalan sholat sunnah yang paling diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah sholat tahajud. Dalil yang menjelaskan tentang sholat tahajud terdapat dalam surat Al-Isra ayat 79 sampai dengan 81. Melaksanakan sholat tahajud ini memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya adalah merupakan cara masuk surga dengan aman sesuai dengan penjelasan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3251. Lalu dimudahkannya setiap aktivitas yang dilakukan dengan cara dibebaskan dari permasalahan yang sedang dialami, serta merupakan hamba yang dipuji Allah karena kesolehannya atau ibadur rahman. Amalan sholat sunnah yang merupakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat duha. Sholat yang dilaksanakan di waktu antara matahari terbit hingga sebelum sholat duhur ini memiliki beberapa keutamaan. Salah satunya adalah dijaminnya kebutuhan di sore hari. Merupakan salah satu bentuk ibadah yang biasa dilaksanakan oleh orang-orang yang suka bertaubat. Seluruh anggota persendian yang melaksanakan sholat duha akan dianggap sebagai sedekah, dan pahala yang didapat bagikan pahala orang yang berhaji dan umroh, serta seperti mendapat banyak harta rampasan perang. Ibadah sholat sunnah yang berikutnya adalah ibadah yang menjadi penyempurna sholat wajib, yaitu sholat rawatib. Bukan hanya sebagai penyempurna, sholat ini memiliki keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah dibangunkannya rumah di surga, seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 414 dan An-Nasai nomor 1794. Barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Kedua, diharamkannya dari api neraka. Ketiga, mendapat rahmat yang melimpah. Dan yang keempat, apabila melakukan sholat 2 rakaat qobliyah subuh, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala melebihi dunia dan seisinya. Amalan puasa sunnah yang paling disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa Senin Kamis. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, utamaan melaksanakan puasa Senin Kamis adalah dibukanya pintu surga waktu amalan manusia diperiksa, dan dibukanya pintu surga Ar-Rayyan bagi yang melaksanakannya. Keutamaan menjalankan ibadah-ibadah sunnah sebenarnya adalah sebagai penyempurna ibadah wajib.